Tuh juga keterampilan juga buat ngatur Nah, seberapa besar gambarnya agar sesuai dengan gelas yang nantinya kita iya, aplikasikan. iya. Jadi belajarlah di sana sama beliau, terus coba awal-awalnya ya kita coba yang manual itu ya Bang ya. Pakai alat manual. Iya betul, pakai alat manual kita coba kerjakan. Buat 1000 piece itu ternyata capek sekali Bang pakai manual. Karena waktu awal tuh masih sendiri Bang kerjakannya. Oh iya, masih sendiri nih. Sendiri ya. Jadi sepulang kerja di luar, balik ke rumah kita bikin itu buat kedai. Makan waktunya lumayan Bang. Buat 1000 piece saja itu bisa 4 jam. Waduh, lumayan ya Mas ya. Lumayan 4 Bang. jam gitu ya kan. Itu sangat-sangat menghabiskan waktu kita gitu kan. Ya. Belum lagi ini kalau gosokan, kita bilangnya gosok ya Bang ya. Iya. Gagal misalnya. Reject barangnya. Karena misalnya kurang tekan rakel. Pas kita gosok, tahu-taunya polanya nggak sempurna, nggak sesuai yang kita pengen. Ada yang ketinggalan biasanya. Iya betul Bang. Iya kan, itu kan jadi permasalahan yang terjadi ya kan. Saat kita mensablon. Udah kerjain, udah selesai itu 1000 piece. Oke, kita supply lah ke kedai kopi kan. Udah tahu-taunya kan alhamdulillah kan kita punya teman juga Bang. Di Play hari ini kan lumayan tuh ada beberapa coffee shop lumayan banyak kan. Dan itu teman semua. Teman yang satu, Mai coba bikinin aku juga biar aku nggak order keluar kota lagi. Akhirnya gitu. Cobalah dikerjakan. Terus ada kedai teman satunya lagi coba dikerjakan. Wah, belum bilang nih. Kayaknya nggak sanggup nih Bang. Iya, 1000 aja sudah lumayan gitu. Bang. Waduh. Ya udahlah akhirnya belilah mesin semi otomatis. Oh, ada juga ya Bang yang jual. Iya, ada Bang itu. Tapi ya bilang dulu sih sama si yang ngajarin kemarin. Kan kemarin bilangnya buat kedai doang. Iya. Bukan buat komersil kan. Jadi ya bilang lah, tadinya pengen buat kedai sendiri, buat komersil bilang ke beliau, ya minta izin lah ke beliau. Nggak apa-apa kata beliau, kalau diizinin akhirnya kita beli. Pas sudah beli, ya otomatis kan Bang kita mikirin berarti ini harus produksinya skala besar nih. Nggak bisa buat supply kedai sendiri atau kedai teman aja. Akhirnya balik modal juga nih. Iya betul itu Bang. Pesan kita barang itu. Gak murah ya Bang ya? Spare kebetulan kemarin dapat itu Bang, harga promo. Spare harganya tuh dari 15 juta sampai 23 juta mesinnya. Jadi ini perlu modal banyak ya kan. Iya sih Bang, buat saya lumayan banyak itu. Iya, bagi kita juga Mas. Iya kebetulan dapat harga promo itu 15 juta. Datang kemarin itu ekspedisi ya ke rumah. Soalnya itu kemarin kita pesannya itu di Jogja Bang. Ada di Jogja. Ada di Jogja ya. Iya. Datanglah ke tempat kita itu bulan Ramadan kemarin. Oh, bulan Ramadan tahun ini atau tahun ini? Tahun ini ya. Jadi memang usianya tuh nggak baru aja Bang usianya. Cuman bagi ulun progresnya itu sangat luar biasa Luar biasa Bang. Oke, jadi akhirnya mesin datang. Coba beradaptasi lagi kan yang tadinya manual ya kan. Pindah ke semi otomatis. Jadi ya lihat-lihat videonya dia yang kasih yang punya alat kan. Belajar. Jangankan cara pengerjaan mesin, catnya pun kita perlu treatment juga Bang. Catnya itu banyak nih ya rekan-rekan. Treatmentannya ya. Treatmentnya itu cat sablon itu yang saya pakai itu kan nggak bisa ini Bang. Kalau datang ya dalam bentuk kaleng itu langsung dipakai itu nggak bisa. Oh gitu ya Bang? Iya, jadi harus. Waduh, nunggu dulu. Iya betul. Waduh, ini susah ya rekan-rekan. Jadi kita harus nunggu itu yang jadi permasalahan. Jadi menunda-nunda lagi gitu kan Iya Bang? Betul Bang, menunda lagi. Jadi harus istilahnya tuh kita netralin dulu si cat. Oh, berapa hari itu Bang kadang? Minimal tuh 1 minggu Bang. Waduh, lumayan ya Bang ya? Iya, lumayan. Aduh, lumayan nih rekan-rekan. Memakan waktu ya? Betul, memakan waktu itu. Akhirnya saya cari opsi lagi Bang. Belum tuh cari opsi lagi. Merek cat lain yang kiranya lebih pendek lah waktu netralinnya.
kita ada 2 merek sebenarnya. Jadi merek yang terakhir kita pakai ini, kalau memang urgent ya kita beli cat itu. Karena cukup 1 sampai 2 hari pun udah bisa kita pakai. Nah, jadi nyablonnya itu makanya ada agak susah gampang. Dari pengerjaan ya gelas lah ya kan. Ya, jadi susah gampang ya itu tadi banyak susahnya kata Mas Umay ya. Karena memang harus mempaskan posisinya tadi di genangan gelasnya tadi rekan dengar ya. Salah-salah bisa pengkor ya kan tulisannya gitu kan ya. Mungkin turun kah yalah. Atau enggak presisi kah depan belakang. Jadi susahnya di situ juga ya rekan dengar ya, bukan ini suatu hal perjuangan yang luar biasa ya buat Mas Umay untuk mendirikan sebuah usaha yang bergerak di bidang sablon ini ya Mas ya. Betul. Yang tadinya berawal dari alat yang manual sampai dengan sudah punya alat yang semi otomatis gitu kan. Itu hal yang luar biasa ya kan ya. Bergerak dari keresahan selama ini gitu kan ya, yang mengambil dari daerah lain gitu kan, terutama di Banjarmasin ya kan. Nah, yang mudah-mudahan juga nantinya di Tanah Laut ini banyak juga ya Mas ya yang seperti membuat sebuah produk gitu kan, kayak gelasnya, kayak bingkisannya. Karena kan itu semacam permasalahan yang terjadi bagi kawan-kawan kita yang saat ini bergerak di bidang makanan dan minuman. Kadang seperti itu. Nah, saya beli kemasannya Mas di luar ya. Kalau nggak banyak gak bisa ya, kadang nutup sama modal gitu kan. Nah, itulah yang terjadi saat ini rekan-rekan. Dan alhamdulillahnya Mas Umay ini melek juga nih terkait dengan itu, dan ada kawan rekan-rekan. Nah, jadi itulah peran kawan ini sebenarnya di Tanah Laut ya kan, yang sangat solid ya menurut saya sendiri Mas di sini, karena memang para pelaku IKM itu kayaknya kerjasama terus ya kan, dari zaman-zaman Covid itu sampai dengan sekarang. Semacam mau bekerja sama, saling berbagi dan juga yang lain-lainnya. Kayak Mas Umay tadi kan melihat dari kawan-kawan ya kan, belajar dan bisa sampai dengan sekarang ini. Nah, Mas Umay, kita sebelum lanjut ke yang lainnya, ini kan tadi namanya siapa tadi? Muhammad Humaydi. Niagara Sablon. Nah, apa itu? Kenapa jadi Niagara Sablon? Kenapa jadi Niagara? Karena background usaha orang tua. Oh gitu. Orang tua saya itu pengusaha elektronik di pasar Tuntung Pandang ya Bang. Oke, Tuntung Pandang sini ya. Ya, sebut merek lagi Bang. Iya nggak apa-apa. Itu ya. Ini kita memang dasarnya seperti itu Bang Umay, karena memang kalau ada usaha yang lain boleh disebutkan saja di sini, karena untuk yaitu kita ini mensupport lah para pelaku IKM yang ada di Tanah Laut gitu. Alhamdulillah, terima kasih Bang. Jadi background usaha orang tua itu kan jualan elektronik. Namanya itu Surya Niagara 4. Oh, elektronik. Surya Niagara 4 ya. Iya. Surya Niagara 4 ya, itu. Jadi waktu awal beli mesin itu kan pasti kita mikirnya ini gimana nih nge-branding nih. Yeah. Pasti harus kita luncurin kan Bang. Iya, pasti. Apa namanya? Awalnya bingung. Ya akhirnya. Ya semi otomatis tadi ya? Iya, yang semi otomatis. Oh, baru dari itu baru kepikiran. Oh, kepikiran. Karena nggak jauh Bang dari mesin manual itu pindah ke semi otomatis. Oh, jeda waktunya ya? Iya, nggak jauh. Oh, nggak jauh ya. Beberapa bulan atau? Iya, betul. Paling sebulan. Sebulanan. Karena dalam 1 bulan itu orderan teman-teman tuh masuk Bang. Waduh, ini mantap ya. Karena memang kan banyak juga relasinya di sini. Bang. Jadi nggak sanggup ini ngerjainnya juga sendiri kan awal-awal Bang. Iya. Nggak sanggup. Udahlah beli mesin tadi. Udah waktu beli mesin ya barulah kita nge-branding. Ini mau apa nih? Udah aku pengen mudah-mudahan rezekinya sama kayak orang tua juga. Mudah-mudahan terus berharap kayak gitu. Ya Niagara lah saya pilih. Niagara Sablon. Niagara Sablon. Wah, itu ya rekan dengar namanya. Jadi kenapa ngambil nama dari toko juga gitu. Betul. Kan ya, usaha orang tua gitu kan ya. Niagara Sablon. Kalau orang tua Surya Niagara ya kan. Kalau Mas Umay Niagara Sablonnya. Iya. Jadi kalau ibaratnya hampir-hampir sama itu kan ada apa-apa ya. Ini kan usaha keluarga aja gitu kan ya sebenarnya. Namanya ya masih sama. Iya. Ada jadi masalah. Ada masalah ya kan. Kalau nih Mas Umay biasanya kan nih
ada nih produk-produk yang sudah diolah gitu kan ya. Betul. Nah, itu produk-produknya apakah memang botolan botol cup aja atau kayak apa aja? Nah, ya. Jadi saat ini kan kita masih fokus di gelas cup nih, Bang. Gelas cup. Jadi mau ukuran berapapun kita kerjakan. Siap aja ya. Siap, insyaallah siap aja. Ukuran 12. Tapi ya memang dari 12 oz sih. 12 sampai 22 oz yang paling besar. Memang hari terakhir ada tagihan dari klien itu mau yang lebih kecil. Yang lebih kecil. Iya, karena ini usaha Niagara Sablon ini baru aja kan, Bang. Paling ya 6 bulan atau 8 bulan gitu, sekitar itu. Mulainya ya? Ya. Tahun ini juga nih rekeningnya. Tahun ini. Jadi sementara tuh kita berusaha mau itu nyediain yang lebih kecil lah. Botolannya? Iya, gelasnya. Iya. Kenapa jadi belum ready kemarinnya? Karena memang UMKM apa IKM ya bilangnya yang teman-teman jualan minuman itu? Kayaknya UMKM deh, Bang. UMKM, Bang ya. Iya. Oke, jadi kalau IKM ini kan industrinya gitu ya. Oke. Kayak baru paham saya. Kayaknya gitu kan. Jadi UMKM di tanah laut tepatnya ya. Nah, potensi yang saya lihat tuh cuma di tanah laut masih. Ukuran gelasnya itu dari 12 oz sampai 22 oz. Jadi rata-rata vendor sablon itu yang saya lihat dia yang fokus di gelas cup plastik dari ukuran 12 sampai 22 oz. Memang ada sih yang dari 8 oz juga, Bang. 8 oz juga. Nah, jadi PR Niagara Sablon sekarang ke yang lebih kecil tadi. Lebih kecil tadi. Iya. Jadi, Bang, ini nih, apakah memang tingkat kerumitannya itu semakin besar cupnya itu semakin rumit ataukah lebih kecil itu yang lebih rumit? Lebih kecil, Bang. Lebih kecil. Iya, karena media kalau gelas cup itu kecil, berarti media yang untuk digosok pola pasti lebih kecil. Oke, itu kan lingkaran ya, Bang. Biasanya kan kalau kayak saya nih lihat sablon ya, kayak sablon baju kan lurus aja gitu. Datar. Nah, tapi ini kayaknya harus ya mesinnya bisa aja paling ya. Jadi bengkok atau kayak gimana sih sebenarnya? Prosesnya ini saya penasaran juga, Bang, sebenarnya gitu kan ya. Jadi ya kalau bedanya media glass cup sama media datar itu tepatnya kalau media glass cup ini ada namanya molding, Bang. Oh, gitu. Molding. Molding itu anggapan kita tuh dudukan buat glass cup. Kalau screen yang buat filmnya itu sama, mau media datar, mau media glass cup, dia sama. Cuman secara teknis cara kerjanya beda. Kalau media datar yang semi otomatis ataupun yang manual, dia itu kan screen kan cuman kayak gimana ya? Kayak taruh di atas media datar terus kita gosok gitu aja. Iya. Jadi sudah ya. Jadi kan? Kalau baju. Kalau mesin semi otomatis glass cup yang saya pakai, yang ulun pakai, itu screen-nya itu otomatis geser, Bang. Jadi molding di tengah. Oke. Di tengah kita taruh gelas, dia molding kan muter gitu, Bang. Ada kayak bearing gitu. Iya. Muter. Jadi si molding naik ke atas, nempel ke screen, rakel si penggosok itu turun juga. Oh iya. Jadi screen-nya geser, gelas tuh muter, Bang, ikut. Oh iya. Paham nih, saya bisa gambar. Bisa kayaknya dibayangin ya rekan dengar. Iya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi seperti itu ya rekan dengar proses pembuatannya nih gitu. Nih, Mas, kalau untuk desainnya itu seperti apa, Mas, di Niagara Sablon ini? Apakah memang dari si pelanggan ini kah yang membikin atau dari tempat Masnya sendiri nih? Oke. Jadi bisa dua-duanya bisa, Bang. Bisa ya. Jadi kita itu penawaran dari kita itu tuh ada gratis desain. Oke, gratis desain. Tapi yang namanya gratis desain dari kita itu si customer udah punya logo sendiri. Oh, gitu ya. Logo sendiri. Logo sendiri. Jadi ketika dia kasih logo ke kita bikinkan itu, kita tanyain lagi selain logo ini mau diapain lagi nih? Mau dikasih misalnya
ID IG-nya kah, iya. atau nomor WhatsApp-nya kah, atau desain seperti apa. Nah itu gratis bang. Gratis itu ya. Nah, tapi kalau bikin logonya itu baru kita kenakan tarif. Oh iya. Nah jadi situ ya rekan dengar ya. Jadi logo itu kayak bacaannya kayak lini masa gitu. Ini itu ya rekan dengar ya. Nah ini kan banyak nih mas. Banyak bang. Yang awam lah masih gitu kan, logonya ini kan logo kayak apa garang ya. Nah itu kan kadang masyarakat nih beranggapan kayak itu. Jadi logo tuh kayak ngaran itu bang lah, lini masa gitu masa kan. Kopi ya kan. Siapa lagi mas yang bekerja sama Lempian nih? Literaria Humilis ya kan, itu yang mungkin sudah memakai jasa di Niagara Sablon ini kita dengar ya. Nih mas, tadi kan di alat yang manual itu 1000-an lah paling kadang itu memakan waktu 4 jam. Nah dari mesin yang otomatis ini, semi otomatis ini itu bisa menghemat berapa waktu dan juga dan dalam beberapa jam itu sudah bisa menghasilkan berapa cup si tadi gitu. Jadi waktu datang si mesin otomatis tuh masih ulun yang kerjakan. 1000 piece itu tergantung tingkat kesulitan si glass cup. Tapi biasanya glass cup yang paling sulit pun itu 1,5 jam sampai 2 jam udah selesai 1000 piece. 1000 piece. Wah ini memakan menghemat waktu ya. Jauh lebih hemat bang. 4 jam itu bisa kita ngerjakan 2000 piece akhirnya. 2000 piece ya. Jadi lumayan ya rekan-rekan menghemat waktu dan juga mempercepat pekerjaan gitu kan. Jadi bisa nih orang-orang yang mau di jadwalnya hari ini ya kan bisa dikerjakan hari ini gitu kan ya. Nah jadi tidak harus menunggu sehari sesudahnya atau sebelumnya gitu kan ya. Tapi memang pelayanan kita itu vendor sablon itu tuh kita minta waktu biasanya. Di Niagara Sablon itu tuh pengerjaan itu kita minta waktu tuh 3 hari bang. 3 hari ya. 3 sampai 4 hari. 4 hari itu setelah desain fix. Jadi kita desain dulu nih. Kita desain. Udah jadi, udah fix desainnya. Terus kita bikin screen. Itu sehari tuh. Sehari ya. Itu sehari dulu ya rekan-rekan karena memang kan banyak ya. Bang, giliran bang juga giliran juga. Jadi hari pertama itu udah jadi screennya. Besok keesokan harinya baru kita naik proses. Nah naik proses itu kita minta spare-nya 3 hari. Walaupun sehari pun juga udah selesai. Tapi kan hari itu bisa jadi belum giliran yang baru belum masuk. Giliran yang ada gitu kan ya. Nah jadi semakin waktu 3 hari itu sudah cukup lah ya mas. Insya Allah terkejar aja gitu kan ya untuk memaksimalkan hasilnya gitu ya mas ya. Iya, betul. Jadi kan daripada cepat-cepat ya kan, tapi hasilnya kurang, tidak sesuai ya kan, itu sangat merugikan konsumen nantinya ya kan. Sama-sama dirugikan akhirnya bang. Iya kan. Jadi sama-sama dirugikan ya kan. Jadi jarak jadinya gitu kan. Gitu kan. Seperti itulah ibaratnya punya bahasa Banjarnya lah. Iya jarak. Karena nggak balik-balik dia order. Oke. Nih mas, dengan banyaknya orderan tadi gitu kan ya. Apakah memang masnya aja nih yang membuat, apakah memang ada mempekerjakan orang lain? Nah, jadi karyawan di lini masa ditarik dulu nih kepada gitu. Iya. Alhamdulillah hari ini ada bang. Ada ya? Ada yang nemenin lah. Teman yang bantu ngerjakan. Karena tadi gak sanggup bang. Kalau cuman sendirian. Karena satu brand orang yang masuk aja itu bisa sampai 5.000 piece di order. Waduh, itu lewat online kah atau kayak gimana? Ya via WhatsApp kan bang, gitu via WhatsApp kan nomor ada di sana. Dia order ke kita. Ordernya 5.000 piece, 3.000 piece, 2.000, 1.000, 500 ada juga. Oke, lumayan ya mas ya. Iya, jadi lumayan banyak nih dengar ya yang order nih kan, karena memang itu mas, karena sudah ada masnya yang bikin gitu kan ya, dan bisa bikin sebuah cup yang ada namanya, itu sangat-sangat membantu buat mereka gitu kan ya, yang biasanya beli yang yang sudah jadi atau gimana gitu kan di luaran sana, tapi harganya juga lumayan juga gitu kan. Tapi setelah ada Mas Umay gitu kan ya, alhamdulillahnya itu bisa terobati dan teringani lah gitu lebih meringankan lah daripada harus keluar kota kan iya bang. Betul iya.
Nih kita mau menyapa nih Mas, ada Bapak Sekcam Kecamatan Bajuin ya, Bapak Sekcam Bajuin nih, Bapak Supinal nih kan. Selamat pagi Bapak Supinal yang lagi dengerin Radio Tuntung Pandang, yang lagi dengerin perbincangan kami bersama Mas Umay ya. Jadi beliau ini adalah ownernya Lini Masa Coffee ya Mas ya, dan juga ownernya Niagara Sablon rekan-rekan. Iya, nah terima kasih Pak Supinal selalu hadir ya untuk melihat perbincangan di Radio Tuntung Pandang. Oke, kita lanjut lagi nih. Kalau pesen nih Mas Umay, nah itu berapa sih budgetnya yang harus dikeluarkan gitu kan? Apakah per 1000? Apakah ada nominal yang harus ditetapkan gitu di tempat Niagara ini? Oke. Jadi kita itu ada minimal order Bang. Minimal order tuh 500, 1000 sampai 2000. Oke. 500 ya perbandingannya. 500 piece Bang maksudnya. Oh ya, 500 kan naik 1000, naik 2000. Jadi beda-beda harganya. Oke. Tergantung si ukuran gelas. Terus juga bahan gelasnya juga. Oh, bahan gelasnya juga ya. Jadi varian Bang. Kan dari ukuran aja itu varian. Oh, yang 12 host tadi ya? Host ya tadi ya. Sampai 22 host. Terus bahannya pun varian juga. Ada bahan PP, ada bahan PET, terus sama itu. Wah, ini banyak nih ya rekan-rekan ya. Bentuk gelasnya juga beda Bang. Bentuk gelasnya juga beda. Iya. Bahkan injek pun kita juga ada. Cup injek. Cup injek. Iya, cup injek itu. Nah, bahkan kalau yang bahan PP itu yang kecil 12 oz itu sekitar, kalau nggak salah ya di price list saya itu Rp450 kalau nggak salah, itu 1000 piece-nya. Rp450? Iya, yang 12 oz PP. Untuk satu anunya ya? Iya, satu gelasnya. Nah, yang 12 oz ini pun yang bahannya PP itu ada lagi beda gramasinya Bang. Oh, ada ya? Iya, kalau nggak salah yang harga 450 itu gramnya itu 5,2 gram. 5,2 gram? Okay. Iya. Terus ada lagi yang lebih tebal lagi, sekitar 7 gram Bang. 7 gram. Nah, itu bedanya kalau nggak salah itu di harga Rp570. Rp570 ya? Iya, kalau nggak salah. Mungkin nanti bisa langsung ke saya harganya. Jadi nih buat pendengar yang mungkin mau pesen juga untuk ya kedainya gitu kan ya, ataupun di mana-mana lah pokoknya punya toko semacam kayak minuman. Jual bakal ya minuman gitu kan ya. Bisa aja nih ya kan lihat harganya di situ, tanya-tanya sama Mas Umay. Nantinya kita akan juga bahas nih terkait dengan nomor HP beliau berapa gitu kan ya. Nah, jadi untuk yang 5,2 gram tadi, untuk yang 12 host ya Mas ya, itu harganya Rp450 ya. Ya, itu per 1000 piece Bang. Per 1000 piece ya. Nah, untuk yang 7 gram ada juga ya. Ada, nah, harganya Rp570 ya. Nah, jadi seperti itu rekan-rekan. Jadi perbandingannya ada ya. Seberapa tebalnya yang kalian minta, segitulah harganya. Nah, itu yang baru 12 os ya, belum lagi yang 22 nih. Nah, jadi untuk harganya segitulah dulu perbandingannya lah gitu ya, yang kalian harus tahu juga nih rekan-rekan di hari ini. Jadi 1000 dulu paling tidak untuk kalian bisa pesan gitu ya Mas ya. Kalau minimal order kan? Iya, minimal ordernya tadi lupa 500 ya. Kemarin juga gini Bang. Saya kan mikirnya gini. Saya itu ulun itu pengen support UMKM Bang. Support UMKM. Mungkin kawan-kawan kalau lihat harga di Niagara Sablon, kenapa harganya sama dengan yang di Banjarmasin atau Banjarbaru atau di luar kota lah, ataupun yang sama-sama di kota Playahari, kenapa harganya lebih miring? Insya Allah lebih miring. Itu karena tujuannya itu Bang, pengen bantu UMKM di tanah laut. Jadi minimal order yang tadinya yang tertera di price list 500, belum bisa ngerjakan 300 piece juga bisa. Oh, gitu ya. Karena tadi seberapa mampunya si pelanggannya? Iya, 300 piece juga belum kerjakan. Nah, jadi ini bagus nih rekan-rekan ya, bagi kita contoh gitu kan ya. Jadi berjualan sambil sedekah gitu kan. Betul, gitu kan ya. Pengen UMKM berkembang lah ya. Nah,
Jadi semacam ya jadi kita harus saling bantu ya kan, sama satu sama lain ya kan, apalagi orang tanah laut nih yang dibantu gitu ya Mas ya, dalam dalam membuka bisnis, dalam berjualan makanan dan minuman gitu kan ya. Siapa tahu nah ini kan jadi bisa relasi kah, jadi bisa kolaborasi ya kan ya Mas ya. Nah kan Masnya juga bisa kolaborasi nih sama kawan-kawan di tanah laut ya kan. Nah sudah banyak nih kawan-kawannya ya di bidang yang sama gitu kan ya. Nah jadi seperti itu rekan dengar. Jadi kalau kalian yang mungkin minimalnya 500 jan Mas Umay tadi bisa juga pesan yang 300 sesuai dengan permintaan konsumen seberapa sanggupnya aja duitnya gitu kan ya. Jadi Mas Umay kada muluk-muluk terkait dengan 500 atau 1000 tadi kada. Ya, yang penting membantu UMKM aja lah intinya gitu kan. Yang penting sama-sama nyaman seperti apanya gitu supaya Sidin bisa jalan bisnisnya juga. Nah, betul ya kan. Bisa juga. Siapa tahu nih kayak paman-paman Pop Es gitu kan ya. Iya. Nah, ada sudah nama di di barang buahan piana. Iya, di kemasan pian Pop Es. Ya gerobaknya lah gitu kan ya. Ada kan namanya sudah kadang. Nah bisa tuh pakai hal-hal yang kayak gelas-gelas cup ini. Dikasih merek lah. Nah betul itu ya kan. Kalau penjualan nih Mas Umay, sebulan itu bisa dipastikan berapa? Jadi kalau bulan ini alhamdulillah sampai di tanggal hari ini tanggal 24 ya. Ya 24. 24 itu ada 25.000 lebih sudah Bang kita keluarin Bang. Lumayan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih. Makanya itu ekspektasinya tuh kada terlalu tinggi sebenarnya. Kada terlalu tinggi sebenarnya ya lah. Ternyata alhamdulillah progresnya ini walaupun usianya muda, ternyata sangat diterima sekali tuh Bang. Alhamdulillah. Nah, jadi yang hanya untuk brand seorang tadi lah. Jadi kawa mengolahkan brand orang gitu kan. Gitu kan jadi usaha lagi nih. Jadi cuan lagi gitu ya. Nah, ini sangat bagus ya Mas Umay ini rekan-rekan, menurut saya Mas Umay ini melek banget nih terkait dengan usaha-usaha yang bisa menjadikan itu sebuah bisnis gitu kan ya. Nah, jadi kalian tuh juga harus seperti itu ya rekan-rekan sebenarnya gitu kan. Ini juga buat saya nih ya kan melihat peluang itu seperti apa gitu kan ya. Jadi kan kalau Mas Umay ini kayaknya melihat peluang nih bisa bermanfaat buat orang lain gitu kan, dan juga diri sendiri. Nah, jadilah sablon ini rekan-rekan ya, Niagara Sablon ini. Nah, walaupun baru 6 bulanan ya kali ya. 6 bulanan. 6 bulan tapi sudah bisa menghasilkan 25.000 cup gelas tadi. 1 bulan ini. 1 bulan ini nih rekan dengar ya. Coba bayangin dari beberapa bulan yang sesudahnya tadi itu bisa lebih banyak lagi gitu kan ya. Nah, Mas Umay, ini nih apakah memang perlu modal ya? Kalau modal yang pasti modalnya banyak ya. Nah, tapi kalau untuk modal keseluruhan itu apakah memang berpuluh-puluh juta kah atau kayak gimana? Enggak Bang. Enggak ya. Jadi kalau kita mau neken modal tadi bisa dengan alat manual Bang. Alat manual ya. Memang memang pengerjaannya itu tuh sendiri bisa. Sendiri bisa. Berdua pun lebih bagus lagi. Iya. Jadi kalau masalah modal awal sablon gelas itu kita bisa beli mesinnya aja ya, belum molding. Moldingnya belum ya? Ya belum catnya. Catnya sama gelasnya juga ya, screen juga belum. Kalau mesin manual itu harga kalau nggak salah itu 1,5 sampai 2 juta dapat. Kalau ulun kemarin tuh 2 juta. Itu udah dapat. Bahkan kemarin dikasih temen tuh sama screennya juga udah, sama rakel gosoknya juga ada bonus lah kemarin. Jadi anggapannya ya 2 juta ya Bang ya. Untuk mesin manual. Itu untuk mesinnya saja ya rekeningnya. Mesinnya saja 2 juta. Terus molding. Nah kalau pengen awal buka usaha itu tuh kita lihat dulu nih si target pasar nih. Dia rata-rata pakai ukuran berapa os. Oh ternyata di lapangan lebih banyak pakai 14 os datar misalnya. Survei juga nih Mas ya? Iya seperti itu Bang. Wah. Ini juga perlu survei ya rekan-rekan ya. Jadi melihat nih ampun kawan ya kalau Mas lah ibaratnya kayak di mana tadi di Literaria Humilis ya. Dia nih pakai yang kayak apa ya kan, sambil nongkrong dulu sampai kawan-kawan di situ sambil melihat juga nih Mas Umay ini gitu kan ya. Karena kebetulan sama owner Literaria Humilis itu kawan dia lah.
itu anggap kayak saudara, Bang. Saudara. Okay. Anggapannya kayak saudara walaupun ya nggak seibu ya. Seibu tapi ya kayak saudara. Kayak CS Banar. CS pedang sanakan kita. Iya. Nah, itulah. Dan banyak lagi lah pokoknya ya lah Mas lah di Play hari ini. Nah, kayak lain-lain Bang adalah banyak juga. Apanya itu? Kayak kedai-kedai yang ikut juga wadah pian. Alhamdulillah Bang, hampir semua ya. Berapa misalnya? Anggap aja 10 ya. 10 kedai. 10 ya lah. 10 ya. Lebihnya ya kurang lebih ya. Ya, 8 atau 9 kedai kopi itu sama kita. Sama pian. Kayak Hosin gitu. Husen kebetulan ulun kada nyediakan gelas yang kayak Husen pakai. Oh, belum ya? Belum Bang, belum. Jadi belum ada bisa apply ke sana. Oke. Jadi kalau kalian mau lihat seperti apa bentuk gelasnya, kalau kalian nongkrong bisa ke Lini Masa Mas. Betul, ke Lini Masa. Nah, Lini Masa itu seperti itu contohnya rekan dengar ya yang diolah oleh Mas Umay gitu kan ya. Seberapa 12 hostnya kah atau 22 hostnya bisa ya Mas ya. Nah, jadi di sana ada sudah contohnya lah paling kada gitu kan ya. Jadi kalian survei juga nih ya kan, kalau hendak memakai jasa di Niagara Sablon. Nah, bisa juga ya lihat dulu. Wah, ini kayaknya pas aja Bang lawan ampun ulun ya gitulah. Nah, jadi langsung aja hubungi Mas Umay ya. Kalau Mas Umay kalau mau pesen nih Mas Umay itu kemana? Apakah memang melalui lewat WA saja atau Instagram ada juga sosial medianya? Kalau Instagram kita ada, itu @niagara_sablon. Niagara_sablon. Oh, oke. Ya. Sudah pakai nama produknya gitu ya. Kalau nomor HP-nya ada nggak Mas Umay untuk yang pemesanan lah gitu? Pemesanan. Ya. Sementara WhatsApp itu masih saya yang pegang. Oke. Itu di 0813 24 25 26 67. Nomor cantik nih. Ya, jadi itu ya Mas ya, Instagram saja ya. Instagram bisa, WhatsApp pun bisa. Oke. Jadi untuk Instagramnya @niagara_sablon ya. Dan untuk nomor WA-nya nih bisa rekan dengar simpan ya, siapa tahu gitu kan ya memerlukan gelas cup ya yang ada namanya ya, ada logonya lah gitu kan ya, nama logo usaha kalian masing-masing. Jadi kalian bisa menghubungi Mas Umay melalui WA di 0813 2425 2667. Betul. Nah, jadi sekali lagi ya, dicatat ya rekan dengar 0813 2425 2627. Nah, jadi kalau kalian pesan, kalau mau awal-awalan ini sedikit aja dulu 300 yen, kan apa-apa aja Mas Umay. Bisa kita bantu Bang. Iya, awalun dulu ya kan. Nah, jadi pertengahan-tengahannya bisa bertambah banyak ya Nah, jadi jalin komunikasi aja dulu sebenarnya gitu kan ya sama Mas Umay, siapa tahu nantinya ke depan lebih banyak lagi ya kan. Nah, dan mungkin bisa bekerjasama terkait dengan bisnis makanan dan minuman ya boleh gitu kan ya, saling-saling support, saling-saling tanya gitu kan, bisa juga ya. Mas Umay, apa sih yang menjadi kendala terkait dengan Niagara Sablon ini selama pian menyablon di gelas minuman cup ini? Kendala yang dihadapi mungkin apakah memang ya, kalau cat tadi kan catnya tadi yang cepat kering gitu kan ya. Nah, tapi apakah kendala selama berusaha ataukah bahan-bahan juga gitu? Ya, salah satunya bahan ya. Kita itu Bang distributor di Kalimantan Selatan. Karena dia ngelayanin kan tidak cuma ulun aja Bang. Oh ya, banyak juga Mas ya di beberapa daerah ya. Iya betul Bang. Jadi nah kita tarik dulu ya sebentar yang Bang ya, maaf ya. Iya. Jadi perjuangan Niagara Sablon ini buat dapat distributor. Wah, ini perjalanan juga nih. Perjalanan juga Bang. Lucunya itu, saya tuh suruh hubungin ini. Jadi gini, waktu awal buka, waktu masih pakai mesin manual, itu kan pengennya kan dapat harga murah nih dari distributor. Iya betul. Jadi akhirnya carilah di website, lihat di kerdusnya kan, ada daerah Pati itu buat Starindo ya. Kita pakai gelas Starindo lah. Di Pati ada di website, kita buka, kita hubungin orang sana. Dihubungin lah orang sana. Tanya nih, kenalin diri dulu Niagara Sablon. Terus tanya berapa minimal order buat usaha baru yang saya buka ini. Tanyain lah daerah mana Bang.
Kata saya kan ketulun kan Kalimantan Selatan. Ya. Oh Kalimantan Selatan ini saya kasih nomornya, yang megang Kalimantan dibilangnya gitu. Oh iya. Jadi hubungin lagi yang ke Kalimantan. Sama, pas ke Kalimantan saya hubungin nomor itu, kenalin diri lagi, yang dari situ kasih lagi nomor yang megang Kalimantan Selatan. Iya, jadi banyak ya. Banyak bang. Pas sudah di Kalimantan Selatan, ke Sales lagi. Waduh. Jadi berapa tuh? 1, 4 ya sudah tadi ya? 4 bang. Akhirnya golnya di 4 nih. Nah, lumayan deh. Lumayan bang. Jadi kendalanya tadi ya, kendalanya apa? Jadi kendalanya waktu karena nih 2 bulan terakhir tuh repeat ordernya tuh luar biasa bang. 2 bulan setelah ada apa? 2 bulan terakhir. 2 bulan terakhir ini. Ya kendalanya tuh pendistribusian ke tempat ulun tuh susah bang. Susahnya apa? Karena kesediaan dari distributor. Iya. Kemarin ulun di awal bulan ini aja minta sediakan 20.000 cup buat satu jenis. Itu yang datang 20.000 gelas, cuman 10.000 tutup doang. 10.000-nya nggak ada tutupnya. Aduh, itu gimana mas? Apakah memang komplain lagi? Ya akhirnya ulun komplain. Kapan Pak ini baru datang? Iya. Kata dari mereka tuh belum ada kepastian. Waduh. Soalnya ini dia kan pakai itu bang, peti kemas gitu kan, kontainer gitu. Nah jadi kemarin itu tuh sambil nyari opsi lagi, coba hubungi distri yang lain, merek brand lain ya. Masih kosong juga. Akhirnya opsinya itu tuh yang tadinya 20.000 gelas buat tutup strawless ya, yang bisa langsung diminum tanpa sedotan. Akhirnya adanya cuma 10.000, yang 10.000-nya mau nggak mau saya itu ulun itu order yang tutupnya datar. Tutupnya datar. Iya. Padahal di lapangan itu pengennya yang strawless teman-teman itu. Iya, jadi enak gitu kan. Bisa langsung minum tanpa sedotan. Kayak yang kopi-kopi keliling itu kan pakai itu ya? Iya betul bang. Pakai yang strawless. Nah, jadi akhirnya gimana? Akhirnya ulun tuh mau nggak mau. Harus sediain gelas karena di pasaran ini kawan-kawan contohnya kopi keliling yang kebiasaan pakai strawless akhirnya berpindahlah ke datar. Kasiannya tuh si customer ulun ini harusnya pakai strawless akhirnya pakai tutup datar ya. Jadi kurang ya regennya, kurang apa ya gitu kan kurang ya dilihat pun kurang elok lah. Kurang elok gitu kan, kurang kayak estetik nggak adanya. Iya betul, lebih estetik yang strawless gitu kan, jadi enak tanpa sedotan ya kan. Nah itu meningkatkan itu juga apa bilangnya value produk kita ya, ya kualitas produk kita tuh lebih bagus kalau pakai yang strawless tadi ya. Iya mas, memang beda banget gitu kan ya, sama yang tutup yang lurus sama yang seperti itu tadi. Beda. Lebih enak kan yang itu yang sebenarnya kan, iya, jadi tanpa sedotan pun kita bisa minum. Iya. Jadi kadang kan ada nih yang kayak kopi keliling, kadang kan nyediainnya juga sama si sedotannya tadi. Kadang lupa juga nih dia ngasih kadang. Nah, jadi kita lewat situ aja gitu kan ya. Bisa. Tapi kalau pakai yang lurus kadang kita harus memakai wajib sedotan. Nah, kadang kan itu ya menjadi permasalahan tuh kan. Kadang saya menemui yang kayak kopi keliling lah gitu kan ya. Itu sedotannya kadang tertinggal gitu kan. Nah, belum lagi kalau sedotannya pecah misalnya. Iya. Bocor akhirnya susah lagi gitu kan ya. Jadi susah minumnya lah intinya rekan-rekan ya. Betul. Nah, jadi di konsumennya ya masih anu banget ya kan. Nah, jadi harus cari cara lagi gitu kan ya. Akhirnya mau udah mau geser ke datar itu kopi keliling. Ulun pun kada enak kan sama sudah di awal kan sudah pakai yang itu sebenarnya gitu kan. Kok tiba-tiba kayak yang ini gitu kan ya. Nah, gitu kan ya. Tapi ya setidaknya bisa menanggulangi lah itu ya Mas ya. Iya, daripada nggak punya cup lagi. Iya, daripada kan nggak pakai branding lagi. Iya. Nah, jadi konsumen nunggu juga gitu kan. Nah, apa yang dijual? Iya, sudah nunggu ini ya pada persediaan habis juga di tempat di tempat ya. Nah, itu ya. Jadi Mas Umay selalu memikirkan ya cari cara lah, solusinya gitu kan ya, supaya nih usaha ini tetap jalan gitu kan, dan tidak mengecewakan para pelanggannya gitu kan ya. Nah itu ya rekan-rekan ya. Ya sungguh luar biasa nih rekan-rekan perjuangan Mas Umay ya untuk mengembangkan si Niagara Sablon ini ya Mas ya. Yang tentunya kayak itu tadi ya kan kendalanya selama ini gitu kan ya.
Nah Mas, kalau dari support dari pemerintah ada nggak Mas terkait dengan kendala yang ada ini tadi? Nah, Support dari pemerintah. Nah kebetulan kalau ya ada pemerintah, Mas di sini aja belinya gitu, nggak ada. Ya Kayak di Disnakerin lah gitu kan. kalau apa? Oh, maaf. Ya Disnakerin. Disnakerin ya. Baru-baru ini kita baru aja pulang dari Jakarta sama teman-teman dari Disnakerin. Akhirnya saya di sana dapat ilmu Bang, dapat ilmu terkait penggunaan bahan plastik, sama standarisasi lah buat kemasan. Ya kita tahu plastik ini cocoknya untuk apa digunakannya kan. Terus juga kaitannya tadi apa? Itu salah satu bentuk support buat saya akhirnya dari pemerintah ya. Pemerintah mengirim ulun, salah satu yang mungkin label swasta ya. Mereka support ke kita. Terus ternyata dari pemerintah pun akhirnya nanti kan kita kan punya rumah kemasan tuh. Iya, di kawasan Ambungan situ kan. Iya, punya rumah kemasan. Akhirnya nanti kalau semisal ada orang ke rumah kemasan ternyata rumah kemasan belum bisa ngerjain semisalnya ya. Akhirnya mereka oper ke ulun kayak gitu katanya. Bagus tuh ya rekan dengar ya. Jadi ada solusinya juga ya dari pemerintah gitu kan ya, selama kalau di rumah kemasan tidak ada bisa ke Mas Umay gitu kan ya. Itu. Nanti bahan-bahan dari plastik itu bukan hanya gelas cup ini aja nantinya gitu kan Mas. Betul, ada rencana ulun ke depan, ulun mau ini Bang, media datar juga. Maupun sablon, maupun cetak kemasan. Cetak kemasan kayak lunchbox atau kotak nasi itu Bang. Itu kan bisa di sablon ataupun dicetak kayak printingan gitu. Ya mudah-mudahan lah Bang ada rezekinya ke sana. Ya mudah-mudahan ya Bang ya. Ini kan masih penjajakan nih, baru 6 bulan nih rekan dengar ya, kayak orang bayi itu masih halus-halusnya lagi. Nah jadi sebelum sebelum naik benar gitu kan ya, nah perlu modal yang banyak juga ya lah. Yang tentunya mudah-mudahan kita doakan ya lah dari 6 bulan ini gitu kan ya bisa berlanjut bertahun-tahun gitu kan ya nantinya dan bisa menjadi sebuah produk-produk yang terbaru lah nantinya gitu kan ya, yang bisa diolah gitu kan ya. Nah, apa sih Mas yang membedakan kalau pesan di tempat pian sama dengan pemesanan di tempat yang lain? Apakah memang ada ciri khas khusus nih bahwa ini menandakan produknya dari Niagara Sablon? Jadi sebenarnya tidak ada Bang. Nggak ada ya? Jadi semisal kalau gelas kan sama Bang. Mau beli dimanapun gelas sama. Yang membedakan kan nanti si brandingnya. Tapi untuk identitas si Niagara Sablon kan maksud Abang tadi kan. Identitas tuh nggak bisa kita kasih tempel di desain orang. Nggak ada. Nggak ada seperti itu. Jadi ya apa ya? Paling support dari yang si customer kita, misalnya dia lewat sosial media ya, di fotonya, di tag-nya itu IG Niagara Sablon. Jadi di situnya ya mainnya di gitu. Situ dia. Di sosial media nih rekeningnya ya. Jadi teksnya di situ ya. Jadi kalau kalian melihat nih, pokoknya banyak ya di Tanah Laut nih gitu kan ya, hasil dari sablonan Mas Umay ini rekeningnya. Jadi itu kayaknya banyak aja sudah tersebar gitu kan ya. Di kopi keliling tadi juga ada ya Mas ya. Nah itu hasil karyanya Mas Umay ya bersama kawan-kawan di Niagara Sablon ini rekeningnya ya. Jadi kalau kalian melihat tag-tagan di Instagram gitu kan ya, nah itulah. Buka aja nanti di IG-nya Niagara Sablon. Nah, itu ada portofolionya tuh. Portofolionya banyak di situ ya. Nah, di situ ya. Oke. Kalau selama ini pasarnya apakah memang play hari saja? Oh iya. Jadi pasar Niagara Sablon itu sudah sampai ke Batu Licin Bang. Lumayan nih, banyak banget nih. Ke Batu Licin. Batu Licin ya. Pengen sih Bang arah ke luar kayak Banjarbaru ke sana ya. Cuman kayaknya nggak perlu deh, soalnya sana kan ada banyak ya Mas ya. Brand-brand besar. Brand besar. Iya. Sama juga kan vendor sablon kayak di Banjarbaru kan teman juga Bang. Jadi ada Bang yang baru-baru ini baru aja kemarin nge-DM, nge-chat di WA juga sama. Nanyain price list. Dia nanya, terus ulun tanya lagi kan dari mana? Katanya dari Banjarbaru. Nah, kalau dari Banjarbaru itu pasti ulun saranin ke salah satu vendor lagi. Bang, kalau dari Banjarbaru pian ke sini. Ini vendornya bagus juga. Udah lama juga kan. Karena punya teman juga. Otomatis kan dia operasional dia
nggak tambah bengkak airnya bang. Oh iya. Nah ada ongkos pengiriman. Mau saling support nih rekening ya. Jadi masnya nggak selalu ambil gitu kan ya. Enggak. Jadi harus kalau ada ampun sahibul wilayah bisa ke sahibul wilayah dulu. Betul, sahibul wilayah namanya ke situ. Gitu kan ya. Jadi ke tempat teman masnya aja dulu gitu kan ya. Kalau teman masnya nggak sanggup ya mungkin bolehlah ke Niagara Sablon ini tadi rekening seperti itulah jadinya gitu kan ya. Jadi prioritaskan orang-orang daerah di dekat-dekat situ dulu gitu kan ya. Baru kita ke orang lain di luaran sana. Maksudnya seperti itu ya. Supaya kita menghargai si tuan rumah juga sebenarnya. Iya betul bang. Iya kan. Nah, toh harga juga nggak jauh beda. Kalaupun lebih murah, ya itu hitung sama aja kan. Kurang lebih aja gitu. Nah makanya kenapa ulun pengen sih bang ini gratis misalnya Kalimantan atau Kalimantan Selatan misalnya pengen. Cuman kita kan kalau kita yang nanggung kos kirim, otomatis nanti balik ke ini harga jual kita juga bang. Harga jual ulun itu kan berusaha miring buat memenuhi pasar kita di tanah laut dulu nih. Kasih miring harga di sini. Tapi kalau orang luar yang mau order ke kita tuh pengen gratis ongkir tuh belum bisa. Karena nanti akhirnya nggak nutup bang. Modalnya lebih banyak di situ ya rekening ya. Jadi kalau untuk di daerah Plehari saja itu memang khususan memang gitu kan. Iya, tapi kalau untuk daerah luar misalnya kayak nanti aja dulu gitu. Kota Madia. Makanya ulun tuh lebih ngarahkan ke teman. Karena dari ulun kan pasti diminta ongkos kirim lagi, Bang. Iya, Ada kemarin yang dari Batu Licin memang ulun gratiskan juga, Bang. Tapi itu memang dari deal-dealan harga kita. Apakah memang nggak bisa orang yang mesen itu yang bayar ongkirnya gitu, Mas? Bisa sih, Bang. Cuman kan ulun itu pasti ulun bikin sidin itu tuh supaya mikir lagi. Bener nih mau ngambil di ulun. Misalnya harganya Rp600 si gelas nih. Ongkos kirim ke tempat pian misalnya Rp50.000. Otomatis kan Rp650. Iya, lumayan nih. Iya, kalau di Banjar, jadi misalnya di tempat sidin di Banjarbaru ternyata harganya Rp600 kan lebih murah, Bang. Kalaupun sama misalnya nomor 10 lebih cepet dong. Lebih cepat. Karena satu kota, Bang. Iya. Nah, ya kan? Dan juga dari segi penjualan pun lebih untung gitu kan, Mas ya. Kalau ya dalam segi ya sudah jadi minuman kayak gitu kan ya. Nah, ada minumannya gitu maksudnya saya gitu kan ya. Itu sudah untung gitu kan ya. Daripada kita harus mengambil dari yang luar gitu kan ya. Nah, jadi kita harus menaikkan si harga gitu kan, atau kita tetap di harga tersebut tapi kita yang memang tidak banyak untungnya gitu kan. Betul. Nah, itu kepangkas lah dia sama HPP tadi. HPP tadi lah itu ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa ini, Bang. Pengen Bang pokoknya Niagara ini berkembang, bisa ngasih supply ibaratnya Kalimantan Selatan tuh bisa gratis ongkir juga pengen bisa. Oh iya. Mudah-mudahan Mas nanti mudah-mudahan di harga yang hari ini ya. Harga hari ini udah bisa sekalsel gitu kan ya. Paling kadang Banua kita ini dulu ya. Iya kan. Nah, prioritasnya ya kan. Terutama tanah laut dulu nih di awal-awal ini di usia yang 6 bulan ini gitu kan ya. Siapa tahu di 1 tahun gitu kan ya nanti sudah produksi ini ya mungkin bisa Banuaan insyaallah ada lah gitu kan ya nantinya. Ini nih saya memang banyak nih Mas pertanyaan cuman waktu kita nih sudah di hampir penghujung. Mungkin adakah inovasi yang ingin ditekankan lagi nih di Niagara Sablon gitu kan atau harapan-harapan gitu. Kalau inovasi di Niagara Sablon ya yang tadi Bang. Pengennya ada cetak kemasan sama sablon media datar. Mudah-mudahan ya dalam waktu dekat bisa terrealisasi. Amin. Iya. Terus juga apa tadi yang terakhir Bang? Lupa saya Bang. Apa tadi? Harapannya. Ya harapannya mampu memenuhi kebutuhan UMKM ya. Lebih tepatnya di tanah laut dulu. Mudah-mudahan nanti bisa meluas lagi se Kalimantan Selatan ataupun Kalimantan Utara. Nah, ya se Kalimantan Selatan ya kan, dan juga se Kalimantanan. Kalimantan atau se Indonesian. Ya ekspektasinya terlalu tinggi mungkin ya, tapi enggak apa-apa harapan kan ini kan. Jadi yang tentunya mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu hal yang luar biasa lah untuk kita semua para pelaku UMKM yang ada di tanah laut tentunya gitu ya. Oke Mas Umay, silakan terakhir pian promosikan dagangan pian ini kepada masyarakat. Oke, baik buat kawan-kawan pendengar
Radio Tuntong Pandang FM, Kabupaten Tanah Laut di 102.3 ya. Iya. Saya Umay dari Niagara Sablon. Bagi kawan-kawan yang mau membuka bisnis bergerak di bidang minuman lebih tepatnya, boleh deh datang ke Niagara Sablon. Boleh cari Instagramnya @niagarasablon, via WhatsAppnya di 0813 24 25 26 67. Iya. Wah, jangan ragu buat berbisnis minuman. Nah, betul. Mulailah bisnismu sekecil apapun. Mari kita tumbuh bersama. Nah, mari tumbuh bersama ya. Nah, ini bagus nih rekan-rekan ya. Suatu hal yang luar biasa dari Mas Umay gitu ya. Dan juga ya jangan lupa gelianan ya rekan-rekan, gerakan membeli ampun kawan. Nah, jadi setidaknya kalau kalian membeli ampun kawan ini kalian bisa mensupport dia gitu kan untuk semangat terus dalam mengolah dagangannya gitu kan ya. Nah, dan memperjualbelikannya seperti itu ya. Dan juga kita ini harus himung lah, hutala ke jurang tuh. Nah, himung olahan tanah laut. Nah, jadi kita harus himung, apalagi seperti Mas Umay ini yang suatu hal yang luar biasa gitu kan, yang bisa mensupport UMKM gitu kan ya, dan bisa membantu ya kan. Jadi beliau ini bukan hanya berdagang tapi juga ibaratnya bersedekah lah gitu ya kepada kawan-kawan yang ada di UMKM di tanah laut ini. Seperti itu ya. Oke Mas Umay, terima kasih. Ini setidaknya waktu yang sedikit ini bisa memperkenalkan lah gitu kan ya, bisa membuat masyarakat tahu nih keberadaan si Niagara Sablon ini, yang ternyata ada gitu kan ya. Bukan hanya sablon-sablon yang kita temui biasanya ya kan, tapi ini untuk gelas cup ya rekan-rekan ya, yang bisa kalian pakai saat kalian mungkin ada dagangan yang usahanya minum-minuman ya. Nah, seperti itu ya. Yang kedepannya juga ada usaha makan-makanan ya. Insya Allah buat kemasan makanan. Kemasan makanan gitu ya. Nah, di kesempatan yang akan datang gitu ya. Kita doakan mudah-mudahan ini lancar terus ya Mas ya. Terima kasih dan tambah maju lah intinya. Amin ya. Oke, terima kasih, dan buat rekan dengar nantikan terus ya di setiap hari Selasa para pelaku IKM yang hadir di sini siapa-siapa saja nantinya kita akan sampaikan lagi di Instagram ya. Dan juga tadi mudah-mudahan perbincangan kami ini bisa menjadi sebuah perbincangan yang bagus ya kan, yang bisa memberikan contoh yang luar biasa bagi anda semua dan bisa menginspirasi ya. Ya amin ya kan. Dan tentunya kita berharap kita akan bertemu lagi Mas Umay dimanapun yang berada ya kan ya. Di lini masa Bang. Lini masa ya. Siapa tahu nanti saya akan ada sana gitu kan ya. Iya, oke. Belang ya lah. Nah, kena ulun ada aja ke sana. Oke, terima kasih, dan tentunya saya yang bertugas Muhammad Peri mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.